Pernahkah engkau merasa aneh ketika bayangan seseorang terus hadir, meskipun waktu sudah lama berlalu? Saat semua orang sibuk dengan urusannya, hatimu tetap saja kembali ke satu nama. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ada getaran yang tidak mudah dihapus. Seolah ada tali tak kasat mata yang mengikat jiwa. Apakah ini sekadar perasaan biasa? Ataukah Allah sedang menaruh pesan rahasia di balik perasaan itu? Jangan buru-buru menganggapnya kelemahan. Jangan juga menuduh dirimu terjebak kenangan. Bisa jadi, justru disitulah Allah sedang menguji hatimu. Mengukur sejauh mana engkau mampu menempatkan cinta pada tempat yang benar. Karena tidak ada satupun rasa yang Allah biarkan hadir tanpa tujuan. Termasuk perasaanmu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam lantunan renungan hati ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari saling menyapa dengan penuh ukhuwah. Tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Biarkan kita saling mengenal. Dari mana saja saudara-saudara seiman kita yang sama-sama berjuang menjaga hati. Dukungan kecil itu akan menjadi doa besar bagi keberlangsungan channel ini, agar terus menghadirkan kisah yang menenangkan jiwa. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal justru menjadi ujian terbesar dalam hidup banyak orang. Kenapa kita masih memikirkan seseorang, meski jarak, waktu, bahkan keadaan sudah berubah? Apakah ini pertanda cinta sejati? Ataukah ini ujian untuk membersihkan hati? Mari kita ungkap bersama dalam 6 bagian penting yang insya Allah akan membuka tabir rahasia di balik setiap rasa yang tak pernah hilang. Sahabat munajat, tahukah engkau bahwa hati adalah wadah paling rahasia yang Allah ciptakan? Di dalamnya, Allah bisa menaruh ilham, petunjuk, bahkan peringatan. Maka, ketika nama seseorang terus muncul dalam pikiran, jangan buru-buru menyimpulkan itu hanya karena cinta duniawi. Bisa jadi, Allah sedang ingin mengajarkan sesuatu. Ingatan yang tak kunjung hilang seringkali bukan karena kita lemah, tapi karena Allah ingin kita belajar memahami makna kerinduan sejati. Rasa itu hadir bukan untuk melalaikan, melainkan untuk mengingatkan. Seorang ulama pernah berkata, "Apa yang terus terlintas di hatimu, itulah yang sedang Allah uji." Maka, jika yang sering hadir adalah bayangan seseorang, bisa jadi Allah sedang menanyakan, apakah engkau lebih ingat makhluk atau lebih ingat Sang Pencipta makhluk? Ini bukan sekadar perasaan, tapi sebuah ujian. Dan ujian hati adalah ujian paling berat yang pernah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa manusia bisa jatuh karena cintanya. Bukan hanya cinta pada harta, jabatan, atau dunia, tapi juga cinta kepada sesama manusia yang berlebihan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah." Ayat ini memberi isyarat jelas. Ada cinta yang bisa membuat kita tergelincir jika tidak ditempatkan pada posisi yang benar. Maka jangan kaget bila Allah biarkan rasa itu berulang agar kita sadar bahwa cinta sejati bukanlah ketika hati terus mengingat manusia, tetapi ketika kerinduan kepada manusia membawamu semakin dekat dengan Allah. Jika rasa itu membuatmu lebih banyak berdoa, lebih rajin sholat malam, lebih tekun mengingat Allah, maka itulah tanda ujianmu sedang menuntunmu naik derajat. Namun jika sebaliknya, rasa itu membuatmu lalai, malas beribadah, bahkan jauh dari Allah, maka berhati-hatilah. Bisa jadi engkau sedang kalah dalam ujian. Sahabat munajat, mari kita menoleh sejenak pada kisah agung Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau begitu mencintai Ismail, Allah justru menguji dengan perintah yang amat berat, menyembelih putranya sendiri.
Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah ingin mengajarkan, cinta sejati hanyalah milik Allah. Sementara cinta pada selainnya harus tunduk pada ketentuannya. Bayangkan, jika Nabi Ibrahim saja diuji lewat cinta, apalagi kita. Maka jangan heran bila Allah membiarkan kita mengingat seseorang begitu lama. Itu bukan karena kita lemah, tetapi karena Allah ingin melatih apakah kita mampu menyerahkan rasa itu kepadanya, ataukah kita terikat olehnya. Mengikhlaskan itu bukan berarti melupakan. Mengikhlaskan berarti menyerahkan urusan kepada Allah. Bila memang Dia takdir kita, maka Allah akan pertemukan. Bila tidak, maka Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Namun, jangan terburu-buru menganggap semua rasa adalah bisikan nafsu. Ada kalanya Allah memang mengirimkan perasaan tertentu untuk menyadarkan dan memperbaiki diri. Misalnya, engkau selalu teringat seseorang yang taat, rajin beribadah, dan penuh kesabaran. Mungkin Allah ingin engkau bercermin, apakah aku sudah cukup pantas mendampinginya. Dengan begitu, rasa itu menjadi cambuk untuk lebih mendekat kepada Allah. Karena jika engkau ingin seseorang yang dekat dengan Allah, maka engkau pun harus dekat dengan Allah. Jika engkau ingin pasangan yang soleh atau solihah, maka engkau harus lebih dulu memperbaiki dirimu. Seperti sebuah cermin, hati yang terpaut bisa menjadi sinyal agar engkau memperbaiki amal, membersihkan niat, dan memperdalam iman. Sahabat munajat, tidak semua rindu harus berujung pertemuan. Ada kalanya Allah menaruh kerinduan agar kita belajar sabar. Karena hakikat sabar bukan hanya menahan marah atau menunggu rizki, tapi juga menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Mungkin engkau sering menangis dalam doa, menyebut namanya, memohon agar Allah mempertemukan. Tetapi, jika jawaban tak kunjung datang, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih indah, atau mengganti dengan takdir yang lebih agung. Kesabaran dalam rindu adalah salah satu ujian yang paling mulia, karena disitulah Allah melihat apakah engkau mencintai karena nafsu atau karena Allah. Satu hal yang harus kita yakini, tak ada pertemuan tanpa izin Allah, dan tak ada perpisahan tanpa hikmah. Jika hari ini engkau masih memikirkan seseorang, maka percayalah, itu semua ada dalam rencana Allah. Bisa jadi, dia adalah bagian dari masa lalumu, agar engkau belajar. Bisa jadi, dia bagian dari masa depanmu, agar engkau mempersiapkan diri. Atau mungkin, dia hanya sekedar lewat, agar engkau memahami arti cinta sejati, bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari segala kerinduan. Takdir manusia bukan di tangan kita, melainkan sepenuhnya dalam genggaman Allah. Tugas kita hanyalah menjaga hati, meluruskan niat, dan menyerahkan segalanya pada keputusannya. Sahabat munajat, jangan pernah abaikan jika engkau masih memikirkan seseorang. Itu bukan sekadar perasaan, melainkan ujian dari Allah. Apakah engkau mampu menjadikannya sebagai jalan menujunya, atau justru terperangkap dalam cinta duniawi? Pesan moralnya sederhana. Cinta sejati tidak pernah membuatmu jauh dari Allah. Cinta sejati justru menuntunmu untuk semakin dekat kepadanya. Dan setiap rasa yang Allah tanamkan pasti punya tujuan mulia di baliknya. Terima kasih sudah setia mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa tuliskan kota asalmu di komentar agar kita saling mendoakan dalam ukhuwah. Sebarkan video ini agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.